katanya wajahnya lelah karena kurang dari jihad fisabilillah. Inilah darah-darah yang mengalirkan semangat jihad sehingga kita sampai hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bayangkan kalau seandainya para pemimpin, para sultan, para raja, para alim ulama dulu tidak menyuarakan jihad. Kita sedang dijajah orang Portugis. Terima saja, ini takdir Allah. Mungkin hari ini tidak ada masjid Raudhatul Mustarsyidin, betul? Mungkin hari ini tidak ada pengajian tabligh akbar. Inilah yang mau dihilangkan dari ajaran agama Islam. Bagaimana Islam bisa sampai ke Andalusia? Ketika itu ada seorang panglima perang bernama Tariq bin Ziyad. Dia menyeberang Afrika Utara sampai ke Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, banyak anak-anak muda tidak tahu di mana Andalusia itu, Pak Ustaz. Tapi begitu saya sebut Real Madrid, Barcelona, Spanyol. Dia bawa pasukannya dengan menaiki kapal kayu. Begitu kapal akan mendarat, lalu kemudian dia cabut pedangnya. Apa kata dia? Al-bahru wara'akum wal adu amamakum. Di depan ada musuh, di belakang ada lautan. Kalau kita mati ke depan, kita akan mati syahid. Kalau kita mundur ke belakang, maka kita akan mati konyol. Allahu Akbar. Jadi sebetulnya malam ini mau cerita tentang sakratul maut. Ini dipancing ke Ustaz Salim. Maka Islam berkuasa 700 tahun lamanya di Aspania, di Spanyol. Jadi kalau hari ini kita membaca tafsir, apa nama tafsirnya? Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi adalah Cordova. Cordova adalah Spanyol. Kita tahu ada namanya ulama besar Imam Al-Mursi. Mursi diambil dari tempat lahirnya. Mursi adalah Mursia. Mursia di mana? Abul Abbas Al-Mursi, salah satu mursyid dalam tarekat Syadziliyah. Gurunya penulis kitab yang selalu kita baca, kitab Al-Hikam, ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sakandari adalah kota Iskandaria, didirikan oleh Alexander the Great. Orang zaman dulu kalau mendirikan kota dia buat namanya, karena kota itu ditaklukkan oleh Alexander the Great, disebut nama kotanya Alexandria. Kalau kebetulan kota itu ditaklukkan oleh Abdul Somad, nama kota Somalia. Mursi, Abul Abbas Al-Mursi itu dari Mursia. Begitulah para ulama-ulama besar. Ibnu Arabi berasal dari Spanyol, dari Andalusia. Tapi memang generasi selalu terbagi kepada tiga. Pertama, pejuang. Kedua, penikmat. Ketiga, penghancur. Mudah-mudahan kita termasuk generasi pejuang. Jangan sampai jadi generasi penghancur. Bagaimana mereka bisa sampai ke wilayah timur Indonesia? Saya saja dari Pulau Sumatera untuk sampai ke Ternate ini naik pesawat, tak beberapa kali bangun, nggak sampai-sampai. Bagaimana mereka dulu pakai kapal kayu mengharapkan angin, tapi bisa berlayar dari Ternate membantu Kesultanan Aceh, pulang lagi kembali. Tak terbayangkan lelah letihnya. Hari ini kita begitu enak, naik mobil tidur, naik pesawat tidur, pengajian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka supaya Islam ini lemah, supaya dia tidak lagi bisa berkuasa seperti dulu, maka diajarkanlah ketakutan-ketakutan. Orang yang takut naik ke tempat yang tinggi, kalau dia naik menara melihat ke bawah takut.
ketakutan dari tempat tinggi namanya akrofobia. Fobia artinya takut. Kalau ada orang sampai di tengah laut menengok air takut, itu namanya akrofobia, takut melihat air. Dan ada yang paling mengerikan daripada itu, apa namanya? Islamofobia. Orang kalau sudah terlalu takut, habis nonton film hantu, pulang mati lampu, bininya disangka. Jadi kalau ada tuduhan Ustaz Abdul Somad adalah ISIS, Ustaz Abdul Somad adalah radikal, Ustaz Abdul Somad adalah ekstremis, itu adalah hasil dari iklan Islamofobia. Ada orang asing yang pernah terbunuh di Indonesia gara-gara pengajian Abdul Somad? Ada? Tidak ada. Abdul Somad itu keras, suaranya keras, hatinya selembut tisu. Abdul Somad itu ekstrim. Abdul Somad itu bukan ekstrim, lembut, manis dan dingin, ekstrim. Sultan Babullah, apa yang membuat Muhammad Al-Fatih, apa yang membuat Tariq bin Ziyad bersemangat? Karena dia tahu bahwa hidup ini sementara, akhirat akan kekal selamanya. Betul? Hubungan kita sementara, dunia sementara, satu-satunya yang abadi adalah cintaku padamu. Padamu itu maksudnya pada padamu yang lain. Nanti kalau bapak ngomong sama ibu, yang abadi hanya cintaku padamu, keren. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa berjuang, tidak takut hilang kerajaannya, tidak takut copot kesultanannya, itu karena ilmunya benar tentang la ilaha illallah, bahwa dia akan mati karena dia berpikir, aku takluk kepada penjajah, aku ikut Spanyol, aku ikut Portugis. Ustaz Saleh, Portugis sama Portugal sama? Oh, Portugis orangnya, Portugal negaranya. Ada juga yang bilang Portugal ini persatuan orang tua gatal. Sebagai syuhada, mati syahid adalah cita-cita tertinggi. Allahu Akbar. Kalau sampai video ini diupload dan di komen Islamofobia, yang salah bukan saya, Ustaz Salim Nafilah. Apa yang terjadi ketika Islam berkuasa? Saat Islam berkuasa di Palestina, apakah ada orang Yahudi dipancung kepalanya? Tidak ada. Ketika Umar bin Khattab sampai ke Palestina, saat diserahkan kunci Yerusalem, Umar bin Khattab diminta untuk sholat di dalam gereja. Umar bin Khattab tidak mau. Umar bin Khattab sholat di depan gereja. Hari ini orang baru tahu apa maknanya. Andai Umar bin Khattab sholat di dalam, akan berdiri masjid Umar bin Khattab di tempat sujudnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak ingin merusak, Umar bin Khattab tidak ingin mengacaukan perdamaian antara umat manusia. Umar bin Khattab sholat di depan, dan hari ini berdiri masjid Umar bin Khattab, karena umat Islam akan mendirikan tempat ibadah, mengambil barokah dari tempat sujudnya Umar bin Khattab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam datang penuh dengan kedamaian. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini keras,
Islam ini ekstrim. Ini adalah ketakutan. Memang orang Barat, orang Amerika, orang Eropa itu bawaannya takut terus, takut. Dia kalau duduk di tepi laut takut, katanya akan ada makhluk yang dari dalam laut naik ke atas, namanya Godzilla. Dia kalau tengah malam di atas rumah melihat langit takut. Kenapa? Dari awan akan ada turun makhluk yang ngeces, namanya alien. Dia kalau melihat mobil-mobil berkeliaran takut. Dia takut mobil ini akan berubah menjadi robot, namanya Transformer. Ketakutan, dan puncak ketakutannya adalah dia takut melihat umat Islam. Siapa yang menciptakan ketakutan? Bukan ajaran Islam. Yang pertama mengatakan kalau Islam ini besar, kalau Islam ini hebat, kalau Islam berkuasa, nanti akan terjadi clash civilization. Namanya Samuel Huntington. Dia mengeluarkan tesis, nanti ada peradaban barat, nanti ada peradaban timur. Kalau Islam hebat, Islam berkuasa, Islam akan membuat dua pemotongan, potong bawah dan potong atas. Yang membuat ketakutan itu bukan umat Islam, tapi orang yang ketakutan terhadap ajaran Islam. Lalu datanglah seorang Yahudi. Apa kata dia? Nanti Islam akan berkuasa dan akan menguasai Eropa. Dan ketika Islam menguasai Eropa, orang Eropa akan terasing, orang Eropa akan terhilang, musnah, tak lagi ada di Eropa. Dia pun menunjukkan bukti-bukti. Sekarang sudah ada 2 juta orang Turki berada di Jerman. Orang Turki datang merantau ke Jerman, bisnis berhasil, kaya raya. Sekarang ada 3 negara, India, Pakistan, Bangladesh, bahkan wali kota London adalah Muslim keturunan dari 3 negara, India, Pakistan, Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris, Jerman diisi Turki, Tunisia, Aljazair, Maroko mengisi Spanyol dan Prancis. Makanya orang-orang Tunisia, Aljazair, Maroko hebat di Prancis. Salah satunya Zainuddin Zaidan. Apa maknanya? Umat Islam banyak di Eropa, dikhawatirkan akan menguasai Eropa. Lalu orang Eropa kemana? Orang Eropa musnah. Disebabkan apa? 3. Yang pertama, orang Eropa tidak mau menikah, akhirnya tidak punya anak, musnah. Yang kedua, orang Eropa kena penyakit namanya LGBT, musnah dengan sendirinya. Laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, akhirnya kena penyakit virus HIV/AIDS, tidak punya anak. Sedangkan umat Islam banyak anak, banyak rezeki. Jangan tidur banyak istri, Habib. Masalah. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, Inni mukatsirum bikumul umam. Aku bangga ketika melihat nanti yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Pesan Nabi, tazawwajul wadud al-wadud. Nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anaknya, dan nikahilah perempuan yang penyayang. Syarat pertama mencari istri yang subur. Dari mana kita tahu dia subur tidak subur? Memangnya boleh dites? Caranya lihat keturunannya, ibunya, neneknya. Tanya, kamu bersaudara kandung berapa orang? Saya cuma 2 orang, gak jadi ya. Aku mau cari yang subur. Kamu berapa? Aku dari ibu yang pertama 12. Wow, 2 banget. Inilah umat yang akan menjadi kebanggaan umat Nabi Muhammad SAW. Adik-adik anak muda tahu Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih, sang pembebas Konstantinopel. Ayahnya memandikan dari seberang sungai. Ketika ayahnya
Konstantinopel. Nanti kau akan menaklukkan Konstantinopel. Apa yang terjadi? Belum 20 tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan sesuai janji Nabi Muhammad SAW. La taftahunnal Konstantinia, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Kota itu didirikan oleh seorang kaisar namanya Konstantin, dibuatnya namanya jadi Konstantinopel. Jadi kalau saya menaklukkan kota itu bernama Somadinopel. Berapa umur Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? Berapa Ustaz Salim? 21,5 tahun, guys. Berapa umur Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia? Tak sampai 20 tahun. Berapa umur Usamah bin Zaid ketika diangkat Nabi jadi panglima pasukan perang? 18 tahun. 18 tahun Usamah bin Zaid. Muhammad Al-Fatih 21 tahun setengah. Tariq bin Ziyad 20-an tahun. Kamu sudah menaklukkan apa? Aku baru menaklukkan hati kamu. Bagaimana Islam akan bangkit? Betul? Saya ini udah tua. Saya maunya ceramah ini duduk lalu cerita bagaimana kita husnul khotimah. Tapi Ustaz Salim mancing-mancing terus. Tolong akan datang kalau kita jadwal Ustaz Salim saya duluan. Saya ini orangnya terpancing. Apalagi tadi makan rendang pedas betul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang besar di masjid dididik oleh para habaib dan ulama, maka inilah yang tidak pernah takut dengan kematian. Betul? Allahu Akbar. Anak muda ketika ditanya, kau tidak takut mati? Tidak takut Pak Ustaz, aku mau mati sekarang juga. Kenapa? Baru putus. Kematian itu adalah kenikmatan bagi orang yang beriman. Betul? Karena sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat mengepakkan sayap. Apa kata malaikat? Hai Abdul Somad, kau di surga bertetangga dengan Habib Bagir bin Ahmad bin Ali Bakar bin Salim. Nanti kau di surga akan bertetangga dengan Habib Rifki bin Hamid. Abdul Somad, di surga kau akan berdekatan dengan Sultan Babullah. Abdul Somad, kau di surga akan dekat dengan Ustaz Salim Afillah. Itulah mengapa ketika penutup wajah Abdul Somad dibuka oleh jamaah, dia tersenyum. Kenapa wajahnya tersenyum? Karena pelatihan penyelenggaraan jenazah. Tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Katanya kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa dia tersenyum? Karena dia sudah melihat tempatnya di surga sebelum dia mati. Melihat itu bahasa Arabnya syahid. Melihat itu bahasa Arabnya syahid. Syahid artinya dua, syahid dan mas'ud. Kenapa dia dikatakan menyaksikan? Karena dia menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mau mati syahid? Dari bunyinya enggak yakin. Jadi sekarang semangat itu yang mau dihilangkan. Anak-anak muda diciptakan ketakutan. Kalau sering-sering pengajian nanti ISIS. ISIS itu bagus. Artinya ikatan suami idaman istri. Video saya dipotong, ISIS bagus dipotong, lalu di share. Saya tidak masalah. Kenapa? Saya tinggal iklan di Instagram. Anda jangan termakan isu. Kalau mau tonton lengkap ceramah Abdul Somad
dua. Yang pertama dungu, yang kedua nggak punya paket. Sudah nggak punya paket, bodoh, akhirnya fitnah, hoax dan lain sebagainya. Maka anak-anak muda malam ini rajin-rajin menuntut ilmu, ikut majelis-majelis, majelis para habaib, mencintai keturunan Rasulullah. Mereka menanamkan semangat jihad fisabilillah. Itulah yang akan membuat kita bersemangat terus hidup insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teriakan mereka dulu di atas kapal bahtera perahunya. Allahu Akbar. Kenapa? Bisikan setan datang bergeming ke telinga. Jangan kau berjihad. Kau kan pengantin baru. Jangan kau berjihad. Anakmu kan baru lahir. Mengusirnya adalah dengan Allahu Akbar. Makanya nanti kalau khotib naik mimbar khutbah, ada teman mengantuk sebelah, cara ngusir setannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sultan Baqullah meninggal dunia, betul? Orang-orang Portugis, orang-orang yang menjajah sekarang masih hidup atau sudah mati? Mati juga. Artinya apa? Jadi orang baik mati, jadi orang jahat pun mati. Kecuali misalnya jadi baik mati, kalau jahat gak mati-mati. Berarti kita pilih jahat. Loh, kok pilih jahat? Mau jadi orang baik mati, mau jadi orang jahat mati. Bedanya mana? Nabi Muhammad SAW meninggal, betul? Abu Lahab meninggal, bedanya apa? Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Inilah satu surat khusus yang empat masalah sama-sama masuk neraka, orangnya masuk neraka. Tabat yada abi lahabi wa tab, hartanya masuk neraka. Ma aghna anhu maluhu, kerjanya masuk neraka. Wa makasab, bininya masuk neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ibu-ibu yang baik masuk surga, amin. Ibu yang jahat masuk neraka, nggak perlu diaminkan, langsung masuk. Sama dengan istri Abu Lahab. Ini diajarkan ke anak-anak kita supaya jangan sampai dia takut memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari mulai ujung timur Indonesia sampai ujung barat Pulau Sumatera, itulah yang membuat mereka berteriak. Orang Aceh, orang Minangkabau, orang Batak, orang Makassar, orang Ternate, orang Tidore, orang Bacan, semuanya teriakannya sama, Allahu Akbar. Akhirnya orang Belanda pulang pontang-panting, tinggal terong Belanda. Orang Jepang tunggak langgang, yang tinggal selop Jepang, sendal Jepang. Di Ternate ada sendal Jepang? Gak ada. Berarti mereka yang dari Ternate pulang membawa sendalnya sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Tengku Umar, tahu Tengku Umar dari mana? Dari
surga. Kalau aku hidup, besok pagi aku akan minum kopi. Betapa mereka melihat hidup ini simple dan sederhana. Man arafat dunia anak alai, siapa yang kenal dunia, dia melihat dunia ini hanya seperti setengah sayap nyamuk. Pernah lihat sayap nyamuk? Pernah lihat setengah? Kalau belum, pulang dari sini jangan pakai anti nyamuk, tunggu nyamuk datang. Angkat, lihat sayapnya setengah, hidupkan kamera, hidupkan kamera, hidupkan kamera, langsung katakan, "Hai guys, kau pikir dunia ini besar bagiku? Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk." Dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Dunia ini besar, kepala kita kecil, betul? Kepala kita kecil. Mau dimasukkan dunia ke dalam ini, akhirnya urat kepala meledak. Kita tidak mati, tapi setengah mati. Meledak. Saya mohon maaf Ustaz Salim, nggak mau nyebut stroke. Udah banyak orang stroke yang tersinggung. Orang stroke tersinggung dengar ceramah saya, mati. Selesai. Pura-pura masuk Islam, namanya berubah menjadi Abdul Ghafur. Untung gak Abdul Somad. 6 bulan di kota Makkah, belajar kepada ulama Indonesia, datang kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, datang kepada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ngorek-ngorek informasi tentang Indonesia. Setelah itu keluar dari Makkah, murtad. Akhirnya datang ke Aceh, mengobok-obok Aceh, mengadu domba Aceh. Bukan dari luar Islam, tapi dari dalam ajaran Islam. Siapa namanya? Snokhorgroni. Apa kata dia? Orang yang perang melawan Belanda, meninggalkan anak istri harta benda demi untuk masuk surga, itu orang gila. Karena surganya nggak ada, hartanya ada, bininya ada, anaknya ada, dia tinggalkan demi surga. Orang ini gila. Dia pesankan kepada kolonial Belanda, bangunkan rumah sakit jiwa untuk orang gila ini. Akhirnya di Pulau Sabang dibangunkan rumah sakit jiwa untuk mujahid fisabilillah. Sekarang zaman berganti, musim berubah. Snokhorgroni, laknatullah alaih, terlaknat dunia akhirat. Sekarang ada orang Indonesia yang mau ngaku jadi anak Snokhorgroni. Ada Snokhorgroni menikah dengan orang Indonesia, istrinya ada, punya anak. Sekarang adakah orang yang mau ngaku jadi anak Snokhorgroni? Gak ada. Tapi kita bangga tidak punya kekuatan, walaupun kita tinggal di Ternate, di Tidore, di Bacan, Jailodo, jauh dari Sumatera, tapi kita bangga punya kekuatan. Allahu Akbar. Ingin menjadi sampah sejarah atau ingin menjadi saksi sejarah? Pilihan ada di depan Anda, wahai anak muda. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pikir kalau dia takut-takuti Abdul Somad, dia ceramahnya akan slow, dia ceramahnya akan tentang takziah, kematian. Memang saya sudah terpikir untuk ceramah yang slow-slow aja, tapi begitu didekatkan dengan dua orang anak muda yang luar biasa ini, akhirnya saya pun ikut menjadi muda. Itulah pentingnya pengaruh pergaulan. Jadi kalian anak muda, gaullah dengan ustadz-ustadz yang muda, Habib Rifki Al-Hamid, Ustadz Salim Afillah. Saya ini kalau kemana-mana itu memang jamaahnya yang tua-tua, yang kira-kira malaikat maut udah dekat. Tapi kalau dipancing bercerita tentang perjuangan, memang saya ini dari dulu dipakai di Badan Amil Zakat Nasional, bagian iklan ke kantor-kantor. Heran, Pak Ketua Basnas, ya, kenapa saya diangkat jadi bagian iklan? Karena suara Ustaz keras. Oh, cuma itu aja. Apa yang bisa kau lakukan hari ini? Saya tidak ingin adik-adik keluar dari masjid Raudhatul Mustarsyidin lalu mencari mana Portugis. Udah pulang, guys. Bukan itu maksud saya. Jangan pulang dari sini lalu naik ke
sampai sukses, pulang ke kampung halaman, bangun Ternate, bangun wilayah timur Indonesia, tunjukkan bahwa kita mampu dan kita bisa. Setuju? Sesuai dengan kuliahnya masing-masing. Kamu di mana? Saya Fakultas Pertanian. Mantap. Sudah pernah bertanam tanam-tanaman yang menghasilkan? Sudah Pak Ustaz. Berapa? Ada 3 makalah. Gimana nanam cengkeh di atas kertas? Kau di mana? Saya di Fakultas Kelautan, Peternakan Ikan. Sudah pernah ternak ikan? Alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa? Ikan lele. Kolamnya mana? Akuarium kecil. Bagaimana kita mau majukan Indonesia? Kita tinggal di negeri maritim, tanahnya subur, gemah limpah loh jenawi, toket dan batu jadi tanaman. Indonesia akan bangkit kalau umat Islam yang mayoritas ini menjaga kedamaian. Umat Islam akan jaya kalau umat Islam yang mayoritas ini mengolah sumber daya alamnya. Kitalah yang menjadi perekat umat ini sehingga jaya Indonesia. Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap bersama para habaib? Hadir. Sallu ala Nabi. Rasa-rasa 2024. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah setelah ngaji ada perubahan. Yang sebelumnya bawaannya 5M: lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya setelah ikut pengajian jadi semangat. Semangat apa Bu? Semangat kawin lagi. Alhamdulillah Pak Ustaz, istri saya setelah ikut pengajian, dulu orangnya pelit. Dulu kalau ada lewat kotak sedekah, masuk 2.000. Sekarang sejak mendengar pengajian Ustaz Somad ada perubahan. Berapa? 2.500. Dulu anak saya nggak masuk kuliah, cabut. Sekarang gimana? Nggak kuliah lagi Pak Ustaz. Kenapa? Udah DO. Ada perubahan yang lebih baik. Beban kita sekarang satu sisi jauh lebih ringan. Betul? Tidak lagi ada Belanda, tidak lagi ada Jepang. Tapi ingat, mereka masuk ke dalam rumah kita, masuk ke ruang tamu kita, masuk ke dalam televisi kita, masuk ke dalam handphone kita. Maka kalau kita tidak protek dengan filter, dengan pengetahuan, dengan keyakinan sekuler, liberal, ateis, komunis, agnostik, ateis, tidak bertuhan, enak saja kita menyatakan Tuhan dulu memang pernah ada, terus sekarang udah mati. Kita diajarkan oleh para habaib wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Wujud Allah pasti ada. Tidak, Allah tidak berawal. Kalau dia berawal berarti bukan Allah. Baqa, Allah tidak berakhir. Kalau mati berarti bukan Allah. Maka tanamkan akidah yang kuat. Fikih, jangan kelahi hanya karena beda mazhab, hanya masalah sholat subuh. Saya tidak tahu di Ternate. Kalau di Sumatera dulu hebat antara kaum tua dengan kaum muda, terjadi pergolakan yang luar biasa. Anak-anak muda yang satu mengatakan sholat subuh mesti pakai kunut, yang satu mengatakan nggak sah kalau nggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang anak-anak muda sudah nggak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerdas berpikir, tapi hatinya mesti diasah dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tolong yang model pakai irama ini jangan dipakai setelah sholat. Ini hanya pada waktu pengajian aja. Karena kalau dibaca setelah sholat maghrib itu isya baru keluar. Subhanallah walhamdulillah. Begitu selesai makmum udah hilang semua.
biasa. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab. Kita di Asia Tenggara ini bermazhab Syafi'i. Imam Masjidil Arab Syekh Abdurrahman Sudes mazhabnya Hambali. Selama di Makkah, selama di Madinah, gak pernah baca Fatihah pakai Bismillah jahar, Bismillahnya sir. Imam Masjid Al-Rawdatul Mustarsyidin, Mustarsyidin yang gak mu'alaf aja payah, yang udah potong bawah hampir potong atas aja payah. Kita kalau sholat di sini Bismillahnya jahar apa sir? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di Masjidil Haram, karena negara itu sejak 1924 bermazhab Hambali, karena King Abdul Aziz mazhabnya Hambali, dalam mazhab Hambali Bismillahnya sir, gak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Tapi begitu Syekh Abdurrahman Sudes diundang ke Masjid Istiqlal Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Heran semua jemaah, kenapa ketika di Makkah dia tidak pakai bismillah? Kenapa di Jakarta dia pakai bismillah? Dia mengerti adab dakwah. Dia tahu bahwa Asia Tenggara pakai mazhab Syafi'i. Ustaz Somad, ada imam kami. Kenapa? Kemarin waktu dia sholat langsung baca qul huwallah. Itu mazhabnya apa Ustaz? Itu namanya mazhab Imam Grogi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau belum mampu belajar usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, rijalul hadis, belum sanggup seperti Habib Bakir terbang sampai ke Hadramaut belajar kepada Sidil Habib Syatiri di Rubah Tarif, belum sanggup seperti Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid terbang ke Darul Mustafa langsung bersana kepada Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz, belum sanggup. Paling tidak yang tiga ini saja dulu. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bermazhab, sedangkan tasawufnya Sunni Abu Hamid Al-Ghazali membersihkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, takbur, angkuh, sombong, berubah menjadi berakhlakul karimah, memuliakan orang tua, menyayangi habaib, menghormati ulama. Inilah bekal kita untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Jelas? Saya Pak Ustadz belum bisa belajar langsung sama Ustadz. Belajar di medsos boleh, tapi yakinkan Ustadznya memang betul-betul ada di dunia ini. Jangan sampai nonton pengajian Ustadznya nggak ada. Sebetulnya saya paham, ini jamaah ini sudah kenal sama Ustadz Somad, cuman dia malam ini mau meyakinkan apa betul Ustadz Somad ini ada. Ternyata dia yang ada di alam nyata. Yakinkan gurunya itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berfikih Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, dan dia bertahu tasawuf Sunni bukan falsafi, lebih mengedepankan amal dan akhlakul karimah. Kalau itu kita jaga, Indonesia akan tetap abadi, azan tetap berkumandang, dan kita tetap menyuarakan sampai akhir zaman la ilaha illallah Muhammadur. Tapi Ustaz Somad kan cuma ceramah tausiah. Tahun lalu bulan September, habis itu pulang, gak pernah datang lagi. Hari ini datang bulan Juni, Ustaz meninggalkan apa? Alhamdulillah, Ustaz Salim menolong saya supaya jangan sampai saya dikatakan orang cuma pandai ngomong. Begitu saya meninggalkan Maluku Utara, kami meninggalkan pesantren masyarakat Maluku Utara. Lokasinya di mana?
Sofifi. Bisa kami dibawa ke sana Pak Ustaz? Datang aja sendiri. Apa yang bisa kami bantu Pak Ustaz? Silakan datang, tanya mana lokasi pesantren masyarakat Maluku Utara. Tanya wakil, ada Ustaz Asatidz kita dari Yayasan Pesantren Masyarakat Maluku Utara. Besok hari libur, Jumat, Sabtu, Ahad depan, datang ke sana Sofifi. Tanya berapa semen yang perlu, berapa batu bata, berapa batu kerikil, berapa lokal yang perlu dibangun, berapa masjid. Tanah wakafnya sudah ada 1 hektar. Nanti mereka akan tanya ustaz-ustaz, Bapak Ibu semua ini datang dari Ternate mau bantu? Enggak, kami mau nanya-nanya. Inilah masjid yang tidak ada lelangnya. Sampai sore tadi ada lelang, baju jubah dilelang 25 juta, cincin dilelang, sudah tak terhitung berapa batu akik yang hilang. Tapi insya Allah dia akan kekal abadi sampai hari kiamat. Anak-anak pesantren setelah mereka menghafal Quran, mereka nanti selesai S1, mereka yang akan masuk ke pedalaman suku Togutil. Amin. Mereka yang akan mendakwakan, menyampaikan ke saudara kita, mengajarkan alif bata. Saat itu kita mungkin sudah masuk ke liang lahat, mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya akan tetap mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Saudaraku dimanapun berada, warga masyarakat Tidore, Ternate, Bajak, Jailolo yang ada di perantauan, dari Sabang sampai Papua, yang ada di luar negeri, yang ada di Prancis, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada dimanapun, Singapura. Anda mau kekal abadi, maka silakan pulang kampung. Jangan pulang kampung memperlihatkan gelang emas yang besar, jangan pulang kampung memperlihatkan mobil yang mewah. Pulang kampung bangun pondok pesantren, itu yang akan menjadi amal abadi kekal sampai hari kiamat, mengalir seperti aliran sungai. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, untuk saudaraku. Maka insya Allah kalau kita tidak menghafal Quran, bantu pondok pesantren, mereka akan menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam, mengulang bacaan, terang benderang alam kubur kita, dan kita semuanya insya Allah istiqomah. Buah dari istiqomah adalah husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diampunkan dosa-dosanya, keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan sebagai penghafal Quran mujahid fisabilillah. Wilayah Indonesia Timur, Ternate, Tidore, Jailolo, Pulau Bacan, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Maluku Utara, semuanya dijadikan Allah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Diberikan Allah rezeki berlimpah sehingga kita bisa ke Baitullah haji dan umrah. Al-haji niat untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua jemaah mengaminkan doa yang akan disampaikan, dipimpin oleh Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid, mengambil barokah zuriat Rasulullah. Mudah-mudahan doa berjamaah kita malam ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita doa, kita niatkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, ayat kursi dan surat Al-Ikhlas mu'tadin, khusus kepada pahlawan kita, seluruh pahlawan Republik Indonesia, khususnya Sultan Babullah dan seluruh daripada pahlawan bangsa. Juga hadiahkan niatkan kepada orang tua kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka, Allah berikan surga kepada mereka, Allah tetapkan mereka berkumpul dengan para syuhada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa kullu niyya salihah anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa nas'aluka alaihim al-jannah na'im al-jannah anhar al-jannah usur al-jannah wa anzil ila quburihim ruha wal rayhan wal fusrat wal radwan wal bisharata wal aman fi rafi'atina ma
سيد ولد أدنان يا هنان يا منان يا رب العالمين. وجبت لنا ولهم من الشفاعة الكبرى والعظمى من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واسكناهم على فراديس الجنان من غير سابغة عذاب ولا إتاب ولا فتنة ولا حساب يا رب العالمين. على هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نواها أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dalam malah doa dari saya minta kepada Nabi Muhammad Bagir untuk melanjutkan dengan doa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
dan insya Allah sekarang sudah mulai berjalan kegiatannya, hanya memang belum ada bangunannya sehingga para santri masih menumpang di masjid di desa Akimulana tersebut ya. Maka dari itu insya Allah pesantren masyarakat Maluku Utara ini bukan hanya jadi cita bersama keluarga kami, bersama suami kami, bersama istri kami, bersama anak-anak kami, bersama orang tua kami. Ya Allah, semoga dari sedekah malam hari ini ya Allah Engkau angkat penyakit kami. Ya Allah, semoga dengan sedekah pada malam hari ini ya Allah, yang mungkin belum punya keturunan ya Allah, semoga dimudahkan di dalam proses ikhtiarnya untuk semoga Allah amanahkan keturunan. Ya Allah, semoga sedekah pada malam hari ini ya Allah betul-betul menjadi amalan terbaik kami yang nantinya bisa menjadi bekal pulang kami untuk bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulullah SAW insyaallah. Maka dari itu sambil kantongnya berzikir, kantongnya berkeliling, kita berzikir bersama. Alhamdulillah Ustaz Tuan Guru Abdul Somad sudah hampir tiba. Maka dari itu kita bersama-sama, kita berzikir bersama menunggu kedatangan beliau sambil kita bersedekah terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Ngana PKP bagaimana? Baik. Kayaknya kalau malam terakhir ini harus plus ada tambahan bahasa Ternate. Rumusnya ngana, pamoni, pagoda, pastidas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيد حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan al-hadirin al-kiram al-muhtaramun, para asatidzah, para guru-guru kita, wabil khusus Tuan Guru Profesor Dr. Ompu Ustadz Abdul Somad. Beliau diberikan gelar di Kesultanan Baca sebagai Ompu ya. Ompu itu datuk ya, Tuan Guru begitu ya. Bangga atau tidak nih? Orang Ternate ini faedah, kata orang Ambon bilang dong untung banyak. Faedah, tahu untung banyak. Sebab Ustadz Abdul Somad sudah 2 kali menginjakkan kakinya di Maluku Utara ini. Ini nikmat besar, berarti ada magnet kebaikan di sini. Bayangkan, takbir. Makanya jaga adab, jaga akhlak. Jadi orang kalau pulang itu kesannya asyik, saya rindu mau datang nanti lagi. Saya rindu makan bagaya. Saya rindu makan halwa kenari. Masya Allah, kemarin saya umrah di sana. Saya ketemu Habib Muhammad bin Anis. Kebetulan kami berdua jalan. Ada toko di situ ditulis Abdul Somad Jewerni. Saya
lil udur. Ada toko emasnya juga. Ada, ini jangan-jangan toko ini punya 100 somad di Madinah. Bayangkan namanya sampai pakai nama Abdul Somad. Begitu ketemu lagi ada Syahab lil udur bin Anis, sudah mau kalah, ini punya saya katanya. Dan Syahab dengan Alhamdulillah, kita doakan Tuhan guru kita Ustaz Abdul Somad diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan afiat ya. Semua rintangan dalam dakwah insyaallah itu tidak ada apa-apanya untuk beliau, dan kita terus bersama beliau. Setuju? Jadi kita selalu bersama beliau, doakan beliau ya. InsyaAllah mudah-mudahan beliau, keluarga beliau, anak beliau dijadikan anak yang saleh, dijadikan anak yang akan menghafal Al-Quran nantinya, melanjutkan perjalanan beliau. Amin Allahumma amin. Juga Ustaz Salim Afillah dari Yogyakarta ya, beliau ini ulama yang pakar di dalam sejarah. Pakar itu apa-apa dibikin suka. Nanti itu bagiannya beliau, habis ini jelaskan. Kepada orang Ternate belum buat, beliau pernah buat film Sultan Babullah. Pernah lihat nggak? Kita Ternate mana belum tahu. Nanti beliau cerita itu habis ini. Setuju nggak? Tidak tahu, tapi malulah sedikit kita diceritakan pahlawan Ternate sama orang yang bukan asli Ternate. Malu nggak? Malu dong. Makanya ini kesempatan ambil baik-baik, sebab besok beliau-beliau berdua ini sudah kembali ke daerah masing-masing. Jadi kita doakan mudah-mudahan Ustaz Salim panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdakwah, selalu membumikan ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Allah, bahkan sampai ke Maluku Kiraha ini. Amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita juga Habib Bagir bin Ahmad bin Syekh Abi Bakar, para imam masjid, masjid apa ini? Rawdatul Mustashhidin. Masya Allah, namanya agak rumit berarti ya, orang-orangnya rumit berarti. Tapi orang-orangnya wajahnya ahli surga semuanya. Ahli surga. InsyaAllah mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di sini dikumpulkan sama Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ini bisa hadir di tengah-tengah kita karena Nabi Muhammad. Andaikan kalau tidak ada Nabi Muhammad, siapa yang mau meneruskan perjuangan umat Nabi Muhammad? Innamal ulama warasatul anbiya, lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, bal yuwarrasu alaihim ilman. Faman akhadha hadzal ilm faqad akhadha bihadhin wafir. Para ulama ini penerus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membanggakan para penerusnya, para ulama, dengan mengatakan ulama ummati kal anbiya Bani Israil. Ulama daripada umatku, kata Nabi Muhammad, itu sama dengan para anbiya daripada Bani Israel. Maka oleh sebab itu kita berbangga, kita alhamdulillah dikunjungi para ulama salafus saleh, orang-orang yang mengambil jejak salafus saleh sampai ke tempat ini. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim Afillah ada di tempat ini, berarti Ternate bukan daerah yang biasa, tetapi luar daripada biasa. Maka jaga terus kota Ternate ini. Ini penerus daripada para nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, tidak meneruskan, tidak mewariskan daripada dinar, dirham, enggak meneruskan itu, enggak mewariskan itu. Yang diwariskan apa? Ilmu.
Siapa yang orang tidak hari-harinya cuma bergelut dengan harta, dinar, tidak ada akhir yang ditunggu-tunggu kecuali neraka yang menanti dia. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ini cerita, ini mainnya luar biasa. Mainnya rupanya baru warnai, bukan setrum, tangan saya mulai hitam. Jadi ini berkahnya masjid Mustaqim. Luar biasa, jazakumullah khair Ustaz. Bayangkan, bukan nyetrum, kalau nyetrum udah hangus. Ini bukan nyetrum, tapi mulai menghitam. Jadi kayaknya nanti kalau antum luntur, oh jangan-jangan saya hebat nih. Bayangkan kalau seseorang dari kita punya mobil 80, kira-kira punya pesawat 17, punya kapal 6, kira-kira pusing nggak? Pusing nggak? Jangan 16, mobil satu aja pusing, apalagi kesenggol di luar. Diparkir sembarangan, kena gesek orang atau kena maki orang di jalan-jalan. Satu, lah bagaimana kalau 80? Terus 80 ini waktu pajaknya bareng semua. Gila kan? Bagaimana? Akan pusing. Nah, kalau pusing urusi harta ini, hati-hati Bu. Kalau terus bergelut, ma akhiru dinaran illa nar, ma akhiru dirhaman illa alham. Dan kalau hanya urusi harta, itu bisa sumpah. Stres. Mulailah stres. Makanya penyakit orang kaya adalah 3S. Catat itu. Penyakit orang kaya, di sini ada orang kaya nggak? Jujur aja, nggak usah dusta ya. Takut kita jadi minta sedekah lagi. Lelang, nggak ada lelang kok, nggak ada yang dipakai. Tapi kalau mau nyumbang boleh, selalu dibuka. Pintu sedekah tidak akan tertutup. Ini masih insyaallah mau dibangun pondok pesantren. Masyarakat Maluku Utara yang mau ambil bagian fadhal silahkan, tidak 2 kali. Ingat, daripada harta dibuang di tempat yang tidak pantas, mending dibawa ke tempat yang harta itu akan bersaksi kepada Allah tentang kebaikan kita di dunia. Tadi dijelaskan waktu kita di masjid apa tadi? Masjid Maliaro Mutadhahiri, nama-namanya Maliaro Marlboro, nama-namanya keren di sini. Tidak ada nama Marlboro, belum ada ya. Nanti kita buat. Malioboro ada di Jogja, ya. Tapi di Ambon nggak ada itu. Ambon ada nama keren. Saya harus bangga menjadi Ambon. Bertoken. Nama keren, padahal tidak belakang toko 6. Singkatannya belakang toko 6. Jadi di daerah situ di belakang toko 6 itu dibilang Bertoken, kayak nama-nama Belanda. Ambon, Gunung, Australia, roti keju. Tahu itu? Orang Ambon ini bukan makan sagu ibu-ibu, sarapannya roti keju. Kalau orang Ternate Bagea, pantas giginya banyak yang ada. Kita kembali ke laptop. Kalau punya harta segitu, stres Bu, stres. Mobil 80, pesawat 17, kapal 6, stres. Mulai pusing begini, stres. Kalau tidak taubat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, maka apa? Naik kena penyakit S yang kedua. Apa? Stroke. Mulai goyang-goyang. Gak digoyang. Mulai goyang-goyang. Stroke. Penyakit yang kedua. Jadi kalau punya harta, kita punya harta cukup, takut sama itu. Khusus untuk harta, setiap langkah seorang hamba Allah tidak akan berpijak daripada yaumul mahsyar di pengadilan Allah. Di bab harta ditanya dengan 2
perkara. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan? Itu untuk harta akan ditanya. Maka beruntung yang sudah menyumbang untuk pondok pesantren masyarakat Maluku Utara. Yang belum masih dibuka kesempatan, insya Allah. Yang kedua, stroke. Kalau masih belum tobat lagi, tangan sudah stroke masih megang kalkulator. Hati-hati ke stroke. Apalagi pakai laptop. Nah, kalau ini dilanjutkan terus, yang ketiga apa? Selesai. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kaya, minta berkah itu hartanya kita. Bukan minta kaya, ya Allah. Saya minta ini, minta itu, enggak. Minta berkah harta, bahkan minta akhirat dunia dapat. Kalau minta yang lain, kalau minta ya Allah, saya minta mobil, belum tentu dapat mobil, becak belum tentu dapat. Tapi minta akhirat, maka di dunia akan diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu 3S ini hati-hati, makanya yang punya harta ya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam doanya. Berani enggak kalau saya baca doa itu? Mau amin? Artinya di doa, ya Allah, hidupkan saya sebagai seorang miskin, kumpulkan saya dengan orang-orang miskin. Mau nggak doa itu kira-kira? Itu doanya Nabi Muhammad. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni fi zumratil masakin. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Orang kalau hidup sebagai seorang miskin enak, gak bingung sama harta, berarti aman dari stres, stroke, selesai. Kecuali takdirnya datang muajjalah. Udah mati dalam keadaan miskin enak. Kenapa? Apa yang mau dihisab? Cepat pengadilannya. Makanya orang-orang miskin diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih dulu masuk surga. Orang yang punya mobil, punya emas, ibu-ibu banyak, oh jadi sabar dulu, tunggu dulu, antri dulu. Akan ditanya dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Amin miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku, kata Nabi Muhammad, di kelompoknya orang-orang miskin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi khusus yang ketiga ini beliau menggariskan, kenapa Nabi tidak bilang bahwa nanti orang-orang miskin, kenapa dia yang tidak datang? Allahumma mahsyur masakin fi zumrati. Kenapa tidak didoakan begitu saja, ya Allah, kumpulkan orang-orang miskin, bawa kemari ke aku, kata Nabi Muhammad. Kenapa Nabi bilang Allahumma mahsyurni fi zumratil masakin? Ya Allah, kumpulkan aku, bawa aku ke kelompoknya orang-orang miskin. Kenapa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang membuat murid Syamsul Durar, beliau mengatakan sebab satu kebahagiaan besar yang Allah persembahkan berikan untuk orang-orang miskin, bahwa dan Nabi juga menginginkan itu, bahwa mereka akan diberikan kebahagiaan di yaumil akhir, bahwa Nabi yang akan datang kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang menyapa mereka, yang akan datang bersama mereka, memberikan syafaat kepada mereka, memberikan minuman daripada telaga haud daripada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita ketika diamanatkan harta, jaga ini harta, belanjakan di tempat-tempat yang akan mendapatkan pahala lebih, bahkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau matematika biasa 10 kurang 1 berapa ibu-ibu? Berapa? 10 kurang 1 9. Itu matematika biasa. Tapi kalau matematika Islam 10 kurang 1 berapa? 10 kurang 1. Setiap sedekah diganjar berapa kali lipat? 10. Berarti kalau 10 1 dikeluarkan 9, jadi ditambah 10 19.
dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mumpung di malam terakhir ini sebelum kita semua kembali ke daerah kita yang mau sedekah, yang mau membantu daripada Pondok Pesantren Maluku Utara, Yayasan Masyarakat Maluku Utara, masih diberikan kesempatan. Kira-kira ada lelang lagi enggak? Enggak ada. Ya. Tapi kalau mau langsung mau menyumbangkan boleh atau tidak? Boleh ya? Dibolehkan tetap insyaallah. Maka oleh sebab itu mari ya, insyaallah kita minta pada waktunya nanti Ustaz Salim Afillah akan menceritakan tentang pahlawan kita, pahlawan Sultan Bakullah yang luar biasa yang dimakamkan di bumi Maluku Kiaraha ini, dan mudah-mudahan tidak keluar dari masjid ini kita membawa semangat Sultan Bakullah untuk menjaga Maluku Utara, bisa membuat Maluku Utara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang dapat saya sampaikan ya, dan insyaallah mudah-mudahan mohon doa Ustaz Salim besok pagi jam 6 pagi kembali ke Jogja, dan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad kembali besok jam 9 pagi. Doakan beliau-beliau ini, mudah-mudahan ini bukan perpisahan terakhir, tapi akan kembali lagi ya ke tempat ini, mudah-mudahan kembali lagi untuk peresmian yayasan Pondok Pesantren Yayasan Masyarakat Maluku Utara, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala kulli man ittaba'a al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Hadaratul afadil, hadaratul mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para asatidz, para ustadzah, guru-guru umat, wabil khusus tuan guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Ompu Ustaz Abdul Somad, gelar baru dari Kesultanan Bacang, datang jauh dari bumi lancang kuning di Riau untuk bertatap muka dengan wajah-wajah yang padanya ada gurat-gurat kepahlawanan dan kejayaan di masa lalu, di Ternate yang indah ini. Yang kita takdimi guru kita semua, Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon Maniasi, Seswi, Ustaz Sobat Seswi, insyaallah. Beliau mementingkan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di Ternate, bahkan dalam perjalanan beliau pulang dari Jeddah, seharusnya ke Ambon pulangnya, tapi demi cinta, ukhuwah, persahabatan dengan Tuan Guru serta bersama, dan betapa mulianya majelis-majelis ilmu seperti ini, beliau memprioritaskan untuk hadir ke Ternate. Allahu Akbar. Yang kita takdimi guru kita semua, Habib Bakir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar. Saya selalu dari tadi di Mutokohirin di atas beliau, sekarang di hadapan beliau, insyaallah. Jazakumullah. Dan para alim, para ulama, bapak imam masjid, guru kita semua,
yang tidak dapat disebut satu persatu, para pimpinan berbagai tingkat masyarakat, barangkali Pak Camat hadir, barangkali Pak Kepala Desa hadir, barangkali Ketua RW, Ketua RT, Bapak-bapak dari kepolisian yang memberikan kepada kita pengamanan pada malam hari ini, dan juga seluruh hadirin hadirat jamaah Masjid Raudhatul Mustashhidin. Masya Allah, kalau mu'alaf susah kesini, suruh ucapin nama masjidnya bingung. Masya Allah, karena di Afrika ada cerita, ada seorang dai di Afrika masih semangatnya dan masih muda, diajak masuk Islam kepala suku di Afrika. Setelah kepala sukunya bersyahadat, diajaklah ke dokter bedah. Kepala suku ditanya, kenapa ini saya masuk Islam diajak ke dokter bedah? Kata dai-nya ini, karena kalau masuk Islam mesti potong bawah. Lalu dia bilang, saya tidak mau apa-apa itu. Saya tidak jadi masuk Islam. Saya keluar dari Islam. Kata dai-nya, kalau bapak keluar dari Islam, potong leher. Karena hukumnya murtad. Kata kepala sukunya, agama macam apa ini? Masuk potong bawah, keluar potong atas. Ini tentu terjadi karena berdakwah tanpa fikih dakwah. Jadi apa yang harus disampaikan terlebih dahulu, apa yang harus difahamkan terlebih dahulu, ada tahapan-tahapannya. Dan itulah yang kemudian kita lihat dari para ulama kita yang membawa syiar Islam ke bumi Nusantara. Mereka tahu apa yang harus disyiarkan secara mendasar terlebih dahulu sebelum kemudian membawa hal-hal lain untuk diajarkan setahap demi setahap. Maka betul konstitusi negara kita mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kenapa para founding fathers, bapak bangsa, menyebut atas berkat rahmat Allah? Satu, Bapak Ibu, karena Allah menghadirkan Islam ke kepulauan Nusantara ini secara masif sebelum kedatangan para penjajah. Itu berkat rahmat Allah yang luar biasa. Kalau di Jawa terkenal ada Wali Songo. Di Maluku kita membaca sejarah, di Ternate misalnya, sejak Mas Hurmalamu menjadi raja pertama Ternate, maka Islam sudah hadir di bumi Maluku Kiraha. Sebagaimana Maulana Muhammad Aqil yang memulai Kesultanan Tidore. Jauh sebelum terjadinya masifikasi Islam di Jawa, negeri rempah-rempah telah terlebih dahulu menyambut cahaya Allah. Karena memang ini wajah-wajah yang duluan masuk surga, saudara-saudara. Sebab Anda sudah sholat subuh, orang Mekah baru sholat isya. Jadi duluan Anda masuk surga. Karena sudah subuh dulu, sudah isya duluan dibandingkan yang lebih di barat. Masya Allah. Dan ini Jaziratul Muluk, jazirahnya raja-raja yang luar biasa. Maka dengan nikmat Allah, berkat rahmat Allah berupa datangnya Islam, kita menjadi bangsa, mohon maaf saya mengoreksi kata-kata yang sering terdengar di telinga kita. 350 tahun dijajah. Bukan, saya mengoreksi dengan mengatakan Nusantara kita bukan 350 tahun dijajah, tetapi 4 abad berjihad melawan penjajahan. Allahu Akbar. Apa buktinya? Kalau dijajah
Bapak Ibu lihat benua Amerika. Dari utara sampai ke selatan, sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, Hernando Cortés, Amerigo Vespucci, sebelum kedatangan para penjajah ini di benua Amerika, dari daratan utara sampai ke selatan, ada penduduk asli Amerika namanya salah kaprah disebut Indian, natif Amerika, penduduk asli Amerika. Sejarawan hari ini memperkirakan pada tahun 1490 dari ujung utara benua Amerika sampai ke selatan kurang lebih terdapat antara 50 sampai 110 juta orang asli Amerika yang disebut Indian itu. Di mana mereka sekarang? Habis dibantai penjajah, terkena wabah penyakit yang dibawa penjajah dari benua Eropa, dihabisi, diambil sumber kekayaannya, diduduki tanahnya, tidak tersisa. Bahasanya pun ganti bahasa pendadak, penduduknya ganti penjajah. Dari utara sampai ke selatan, Anda kenal orang Amerika sekarang itu orang mana? Orang Inggris, orang Prancis, orang Portugal, orang Spanyol. Bersih Pak, mengerikan sekali penjajah. Tetangga kita namanya Australia, sebelum kedatangan Kapten James Cook, sebelum kedatangan Admiral Flinders, di Australia itu ada diperkirakan 8 sampai 20 juta penduduk aborigin. Sekarang tersisa 50.000 orang, itu pun dikonservasi, dilindungi secara khusus seperti suara marga satwa. Mereka mau ngajari kita tentang HAM. Kalau deket tak culuk mata ada. Kurang ajar betul, mereka menghabisi penduduk Australia asli sampai nyaris musnah dan ganti jadi orang bule semua isinya. Itu namanya dijajah. Kalau ini Nusantara kita ini katanya 3,5 abad dijajah, sekarang sisanya 270 juta. Agak lain memang kalau tengok. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Di sini ada atas berkat rahmat Allah, Islam hadir. Hanya Islam yang memberikan kekuatan semangat jihad melawan penjajahan. Dan luar biasanya, Bumi Maluku kira menyumbangkan nama-nama besar di dalam jihad itu. Qadar Allah. Pada tahun 1521 Portugis dan Spanyol tiba. Dan inilah wataknya penjajah demi kepentingan mereka. Mereka adu domba yang semulanya bersaudara. Portugis mendekati Sultan Ternate, bilang, Sultan kalau mau bersaing dengan Tidore dan menang kami bantu. Tapi tolong kami boleh bikin benteng di sini, bikin loji dagang di sini, cengkeh tuan jual ke kami, jangan ke yang lain, kata Portugis. Spanyol mendarat di Tidore, bilang, Sultan itu orang Ternate, sudah apa namanya itu bekerja sama orang Portugis. Maka kami tawarkan kalau Sultan mau, Sultan bisa mengimbangi Ternate yang sudah dibantu Portugis, kami bantu, kami kasih senjata. Ini senjatanya bisa meletus, bisa bikin pecah kepala orang. Syaratnya kami bikin benteng di sini. Terprovokasi pada Allah waktu itu masing-masing kemudian bekerja sama. Portugis dengan Ternate, Spanyol dengan Tidore, bersaing berdagang sampai yang memutuskan perkaranya adalah Paus di Roma. Paus kemudian menggaris bumi menjadi dua, belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Kata Paus kepada Raja Spanyol, kamu sini. Kepada Raja Portugis, kamu sini. Bagi tugas, bawa agama kita ini ke negeri-negeri di sana. Tugas kamu di sini, tugas kamu di sana. Sehingga perjanjian Saragossa dan perjanjian Tordesillas membagi bumi dalam kekuasaan Spanyol dan Portugis. Wilayah ini Moluku Kiraha
dituntut oleh Portugis sesuai perjanjian bagian saya. Spanyol geser ke utara menuju ke Luzon dan Mindanao, sehingga kekuasaan Portugis makin menancapkan kuku sampai masa Sultan Syahid Khairul Jamil. Sultan Khairul mencoba terus untuk melonggarkan perjanjian dengan Portugis, tidak mau terikat dengan Portugis. Putranya Kiai Cilba, Pangeran Bagula, diperintahkan untuk memimpin, mengorganisasi kekuatan untuk bisa nanti mampu melawan Portugis. Kadang-kadang harus bersandiwara. Pada tahun 1560, Portugis minta bantuan ternate untuk menggempur Spanyol di Manila. Kiai Cilba diminta bantuan membawa 150 kapal berangkat, tapi pura-pura anginnya kecil, kami lambat-lambat, dayungnya agak lemes. Supaya apa? Supaya tidak digunakan Portugis untuk memerangi Spanyol yang itu untuk wilayah Portugis. Pura-pura pula Kiai Cilba ini salah arah. Wah, kompasnya rusak, kami salah arah. Beloklah beliau ke barat. Di tahun 1560 itu beliau bahkan berlayar dengan armadanya tidak ke Luzon dan Mindanao di Filipina untuk membantu Portugis melawan Spanyol, tapi bergerak ke barat membantu Sultan Ali Mubayan Shah di Aceh menggempur Portugis di Malaka. Lalu berbaliklah armadanya. Ketika itu Ali Mubayan Shah kalah perang meskipun sudah dibantu oleh Turki Utsmani dengan meriam-meriam berat dan kapal-kapal besar. Pulang lewat jalur selatan sampai kembali di Maluku Kerala, kembali ke Ternate, disuruh melapor. Kiai Cilba kemarin diajak perang ke Mindanao dan Luzon, menyerang Spanyol. Kenapa kami hilang? Kami tersesat, salah arah. Ini sudah pulang sekarang. Mau berangkat lagi? Ayo. Sudah nggak perlu. Bagus. Terus menerus beliau mendampingi ayahanda Khairul Jamil. Pokoknya bagaimana caranya kita bisa lepas dari Portugis. Qadarullah wa masya'afa'al di tahun 1570, Gubernur Jenderal Portugis di Benteng Castella namanya Lopes de Mesquita sudah tak tahan lagi. Khairul Jamil ini suka menggunting dalam lipatan, mengkhianati perjanjian dengan Portugis katanya. Dia harus mati hari ini. Diundang Sultan Khairul Jamil ke Benteng Castella untuk berjamuan. Ternyata di situ beliau dibunuh, ditikam, dicerabut jantungnya, diperlakukan dengan sangat keji. Darah tumpah. Maka Kiai Cilba di istananya berunding dengan para ketua dan beliau pun diangkat menjadi sultan. Beliau kemudian mengaumkan satu sumpah yang dalam beberapa catatan disebut sumpah soya-soya. Kita tidak akan berhenti sampai Allah memberi kemenangan atau kita binasa. Kita akan usir seluruh bangsa asing dan kafir itu dari seluruh Nusantara Timur. Maka sejak 1570 dibantu oleh Kapita Rubohom, dibantu oleh Kapita Kalasingka, dibantu oleh Kapita Kapilai, dibantu oleh Raja Jailolo, Sultan Bacak, dan kemudian Sultan Gapi Baguna dari Tidore bergabung, bahkan mengikat pernikahan dengan menikahkan adik perempuannya dengan Sultan Baguna Gatusha. Seluruh Maluku Kerala bersatu padu. 3.000 kapal dikerahkan oleh Baguna Gatusha
untuk menghantam semua benteng-benteng Portugis di Ambon, di Hitu, di Ternate sendiri, sampai seluruh di ujung timur, pulau timur yang hari ini kita sebut Timur Leste. Itu anugerah Babulah mereka, karena dari semua pulau yang beliau kuasai tidak diizinkan lagi untuk tinggal. Babulah Datuk Syekh, penguasa 72 jazirah yang gagah. Dia mengadakan ekspedisi pelayaran menuju ke Makassar, diajak Tunijallo, Raja Goa untuk masuk Islam. Dia pergi ke Bima, diajak Raja Bima masuk Islam. Dia pergi ke Sumbawa, dia mengembangkan kekuasaannya, menguasai wilayah yang saat ini disebut Sulawesi Tenggara, Bangka, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sampai wilayah Gorontalo. Dia kuasai Pulau Mindanao, terus ke timur. Maka dia disebut sebagai Babulah Datuk Syekh, penguasa 72 jazirah. Sejarawan Belanda yang datang kemudian mencatat, pada abad Babulah hidup dan berkuasa, seluruh kesultanan Islam yang membentang dari Maroko di barat sampai Ternate di timur sedang berperang dengan Portugis. Maroko sendiri juga begitu. Demikian pula Kesultanan Oman, Kesultanan Mamluk, Kesultanan Mughal, Kesultanan Aceh, dan juga Kesultanan Demak di Jawa. Hanya dua yang tercatat menang melawan Portugis, Fatahillah di Sunda Kelapa, dan yang jauh lebih gemilang Babulah Datuk Syekh, penguasa 72 jazirah. Takbir. Coba bayangkan, dalam satu abad itu tidak ada yang menang melawan Portugis kecuali dua orang, Fatahillah dan Babulah Datuk Syekh. Maka inilah kebanggaan luar biasa saya bisa sampai ke Molukkera. Alhamdulillah tahun lalu sempat berziarah ke makam Sultan Babulah. Naik ke atas, suruh mengulang, berat rasanya. Ada yang belum pernah ziarah orang Ternate? Kalau belum, segerakan. Ini Sultan Alim Faqih, seperti yang digambarkan oleh Sir Francis Drake, utusan Ratu Inggris. Saya datang menghadap. Dia seorang raja yang begitu berwibawa, suaranya lirih tetapi menghunjam ke dalam dada. Dia berpakaian seperti pakaian rakyatnya, hanya saja di ikat pinggangnya teruntai-untu manikam batu berlian besar-besar. Bajunya sama kayak baju rakyat, cuma untuk menandai dia sultan, dia pakai ikat pinggangnya dari berlian besar-besar. Mungkin waktu itu belum ada penampakan berbaca. Jangan lihat sini, luar biasa. Selama satu abad berikut, karena Babulah Datuk Syekh yang digantikan oleh putranya Said Barakati, digantikan oleh cucunya, begitu seterusnya. Benteng Nusantara Timur yang dijaga dari kekuasaan asing itu berhasil dipertahankan. Warisan luar biasa. Kesultanan Ternate yang berawal dari perkampungan bernama Jambi, yang kemudian disebut Gamlamo, kampung yang besar, telah memikirkan sejarah panjang kepahlawanan yang agung. Saya ingin cerita lebih banyak, tapi saya tahu diri. Yang betul-betul Tuan Guru aku sampaikan. Salin Afilah hanyalah hidangan antara Habib Rifki dengan Tuan Guru Setelah Di dalam jadwal malam ini Ana mau baca doa. Enggak, saya betul-betul di tengah itu memang agak
manis yang saya sampaikan, tapi itu selai. Roti-rotinya beliau berdua. Jadi saya di tengah, selai. Kata orang Madura, sarapan di hotel kalau pagi namanya bread jam bread. Bread jam bread tak iya. Bread roti, jam selai, bread roti. Roti isi selai, bread jam bread. Pakai bahasa Inggris. Bread jam bread. Saya jam. Insyaallah bread berikut. Tadi sudah roti sekali yang disampaikan oleh Abu Rifki. Kemudian insyaallah akan roti juga yang disampaikan oleh Tuan Guru serta bersama. Karena airnya itu 600 ml, biasanya 1 jam. Sesuai jumlah air yang dihidangkan. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan seluruh yang hadir hari ini mewarisi semangat jihad Sultan Babul. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini siap berjuang untuk menjaga negara kita. Sultan Hidayat tahun lalu berjumpa pas pada yang kami panggil, memberikan satu pesan yang saya setuju. Kalau kamu cinta Islam, jaga Indonesia. Kalau kamu cinta Islam, jaga Indonesia. Nanti kalau saya bilang cinta Islam, Bapak Ibu sambut dengan kata jaga Indonesia ya. Oke? Oke? Siap. Cinta Islam, jaga Indonesia. Mantap jaya Mekar Armada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.